Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita langsung saja simak video ini. Kalau di ilmu hadis disamakan, tapi nanti dalam prakteknya dibedakan, khususnya dalam fikih. Hadis semua yang melekat pada Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan, sifat, sikap, perilaku, semua yang dilekatkan pada Nabi disebutnya hadis namanya. Ma usnida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw khilqiyatin aw khuluqin khilqiyah. Itu hadis. Kalau apa yang dilekatkan pada Nabi itu dicontohkan, dipraktekkan untuk kita ikuti, maka berubah namanya menjadi sunnah. Apa itu? Sunnah. Jelas? Nah, tidak setiap apa yang melekat pada Nabi itu menjadi sunnah. Oh, hati-hati ya. Tidak setiap yang melekat kepada Nabi menjadi apa? Contoh, istri Nabi berapa? Udah ketawa aja. Istri Nabi berapa? Oke. Lebih daripada 4 kan? Ada yang menuliskan 9, ada 11, ada 11 plus 1 dengan plus satunya Maria Al-Qibtiyah. Itu yang Nabi lakukan dalam hidup karena perintah Allah. Jadi nikahnya Nabi itu perintah. Awas, hati-hati loh. Nikahi Sayyidah Aisyah, nikahi Sayyidah Zainab, nikahi ini, itu perintah Allah. Jelas? Tapi melekat pada kehidupan Nabi. Tapi itu tidak menjadi sunnah buat antum. Jelas? Aneh mau ikut sunnah Nabi, istri 11, Masya Allah ya? Nah itu konslet ya? Jelas? Ya, tidak semua yang melekat kepada Nabi itu menjadi apa? Sunnah. Tapi ketika Nabi praktekkan dan petunjuknya itu diminta kita meneladani itu semua, maka disebut apa namanya? Sunnah. Sunnah itu jalan hidup namanya, jalan yang dilalui. Ketika semua juga punya jalan dan karakter, maka yang ini melekat khusus kepada Nabi, maka dimasukkan sifat di dalamnya, nyatu as-sunnah an-nabawiyah, jalan hidup yang pernah dilakukan dan dituntun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi materi penting, seharusnya wajib bagi setiap muslim itu belajar itu, karena itu yang bisa menuntun dan menyelamatkan kita dalam berbagai medan kehidupan kita di 3 alam, dunia, alam kubur sampai dengan akhirat. Dan pembuktian dunia sudah selesai. Antum kalau nggak percaya, kita kan punya disiplin ilmu banyak. Kita tuh paling kaya disiplin ilmunya. Hadis, fikih, akidah, kemudian ada bidang sejarah, ada bidang lughah, lughahnya dibagi lagi, ada nahwu, ada saraf, ada balaghah, balaghah dibagi 3, ada ma'ani, ada bayan, ada badi, ada arud, arud dibagi 16 bakar, ada tawil, ada rajas, ada madid dan sebagainya sampai ke adab. Adab dibagi lagi, ada syair, ada qasidah, ada macam-macam. Kita paling kaya itu. Batuk. Ada yang penting. Apa yang pentingnya? Silahkan cek, ngaji di kitab sejarah. Dan sejarah kita bukan fiktif. Satu-satunya perjalanan sejarah sampai melacak orangnya, kapan hidup, kapan wafat, hidupnya bagaimana, cuma di Islam. Bahkan ada sejarah tentang wafatnya saja, wafayatul a'yan. Ada diceritakan tentang kisah orang hebat dari lahir, profilnya sampai hebat, Syiar A'lam Nubala 29 jilid. Ada yang diceritakan di bidang hadis saja, Mizanul I'tidal. Ya itu ada semua, komplit. Silahkan Anda cek orang-orang yang pernah mengikuti Nabi di eranya dan diikuti lagi oleh orang generasi setelahnya. Silahkan cek dalam sejarah, buktikan apakah mereka sukses atau tidak. Nah, baik teman-teman semua, itulah tadi penjelasan mengenai perbedaan hadis dan sunnah, teman-teman. Nah, mungkin selama ini kita ada yang mengira bahwa hadis dan sunnah itu sama, teman-teman. Dulu saya sebelum tahu, saya juga demikian, teman-teman. Jadi saya pikir hadis itu ya sunnah itu kan, sunnah itu ya hadis. Saya berpikirnya seperti itu, teman-teman. Jadi kan sering tuh kita mendengar perkataan orang-orang, katakanlah orang-orang salafi, teman-teman, yang mereka selalu mengatakan kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Nah, kan
saya mikirnya bahwa Al-Quran dan Sunnah, berarti kan Al-Quran dan hadis. Saya berpikir seperti itu teman-teman. Jadi sebelum saya tahu bahwa ternyata Al-Quran bahwa ternyata hadis dan Sunnah itu ada perbedaannya teman-teman. Jadi tidak sama. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Ustadz Adi Hidayat, nah, bahwa mungkin teman-teman juga selama ini masih ada yang belum tahu, mungkin ada yang seperti yang saya pikirkan, mungkin hadis dengan sunnah itu mungkin teman-teman beranggapannya sama. Nah, bahwa tadi Ustadz Adi Hidayat juga menjelaskan bahwa berbeda teman-teman, ada perbedaannya maksudnya. Jadi hadis itu setiap yang melekat kepada Nabi teman-teman. Nah, kalau sunnah itu yang melekat kepada Nabi, dicontohkan oleh Nabi dan diajarkan oleh Nabi. Nah, itu sunnah teman-teman. Nah, jadi hadis itu tidak harus kita ikuti. Nah, contohnya tadi istri Nabi ada 11, katakanlah 11. Nah, kan itu kan bukan menjadi contoh untuk kita teman-teman ya. Nah, jadi di situ letak perbedaan antara hadis dan sunnah, yang dimana kalau sunnah itu contoh yang harus kita ikuti teman-teman ya. Nah, itulah sunnah Nabi. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Ada perbedaan antara hadis dan sunnah. Nah, baik teman-teman, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat dan menambah ilmu tentunya. Nah, baik teman-teman semua, terima kasih sudah mensupport channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan cukup sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.